Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas jika pada pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kudrat Allah, sehingga subhanallah dengan penuh baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sebuah pembuka yang disampaikan oleh saya selaku MC Master Ceremony Ustaz David Amin Safari, dan tentu saja kami menyampaikan beberapa hal pagi hari ini berkaitan dengan susunan acara. Pertama adalah sambutan dan telah saya sampaikan tadi, kemudian ada bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bertepuk tangan. Diperkenankan untuk duduk kembali. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik asma'i. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kami min bakil izal wa juga mu'adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjinna biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbil lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa abadan babat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa 'abdihi. فمن يزم إنما ينكس على نفسه وبناه فبما أهد عليه الله فسترا عظيما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب الرحمة وباب السلامة وباب النعمة وباب الصحة وباب الرزق وباب المغفرة وباب الجنة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا وآخرة وعافية في الجسد وزيادة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. Izin kasadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya
Yang saya hormati pimpinan dari Basnas Kota Bandung atau yang mewakili, dan yang saya hormati Pak Lurah Babakan Ciparai ya telah hadir alhamdulillah, dan yang saya hormati Pak Rahmat selaku Babin Kamtibmas di Kelurahan Babakan Ciparai, dan yang saya hormati dari Dinas Sosial Kota Bandung Pak Pipin dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan mantan warga binaan pemasyarakatan ya. Tepuk tangan buat mantan WBP. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul ya bertatap muka di Yayasan Anugerah Insan Residivis. Selepas kemarin COVID ya, kita tidak bisa tatap muka ya, harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah bukan lepas semuanya, tapi tetap harus kita jaga kesehatan ya, terutama kita semua ini harus sudah vaksin 3 booster ya Pak Lurah ya, Pak Babir ya, ada belum booster ya? Banyak ya, harus segera ya, karena penting sekali ya kita ikutin vaksin 1, 2, 3 demi kesehatan kita semua dan demi saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan selepas bulan ini tidak ada lockdown lagi ya, karena dengar-dengar isu bakal ada lockdown lagi, aduh power ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita akan launching ya, pembukaan yaitu program pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan ya, bekerja sama ya dengan Basnas Kota Bandung, dan alhamdulillah Basnas Kota Bandung merespon baik, menyambut baik ya terkait dengan program ini ya. Kita sebagai PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial, selepas bebas dari rutan atau dari lapas, kita menyandang itu. Artinya kita di luar sini harus ada yang bertanggung jawab. Seperti halnya kita waktu di dalam, yang bertanggung jawab itu pemasyarakatan. Tidurnya dijaga, makannya pun dikasih 3 kali, ya kan? Nah, ketika kita bebas di lapas atau di rutan, ini tanggung jawab siapa? Tentunya tanggung jawab pemerintah. Cuma dinas apa? Dan alhamdulillah berkat doa, dukungan, dorongan rekan-rekan semua, ya, yang ada di Kota Bandung, para mantan WBP, akhirnya bikin satu program untuk pelatihan, meskipun hanya untuk 30, paling tidak kita mewakili rekan-rekan yang lain ya. Pelatihan mengemudi mobil, servis AC, menjahit, menyablon, dan desain grafis. Adapun perempuan tata rias ya, salon ya itu. Jadi kalau kita barusan menyimak dan meresapi lagu Indonesia Raya, ya, pasti merinding. Kalau saya barusan merinding. Maksud merinding, kita sebagai warga Indonesia yang dipandang sebelah mata, yang dibilang sampah masyarakat, yang dimarginal, ayo kita buktikan kepada masyarakat luas, kepada negara Indonesia, bangsa dan negara, paling tidak di sekitaran kita aja dulu, di tingkat RW, di tingkat kelurahan atau di tingkat RT ya, atau di tingkat kecamatan. Kita perlihatkan kepada mereka
bahwa saya, mantan napi, mantan residivis, bisa berkarya dan bermanfaat untuk masyarakat. Betul? Cek Sunda mah peperiheun urang berjuang jang bangsa jeung jang negara. Paling tidak kita berjuang untuk diri kita dan keluarga aja dulu. Ya. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi pengangguran? Bagaimana caranya kita tidak menjadi masuk kena pidana lagi, baik itu kriminal maupun narkoba. Ngeri kalau kita bicara narkoba pada saat ini. Lihat di rutan, lihat di lapas, overcrowding semua. Kalau dulu mayoritas sebelum tahun 2000 ya, mayoritas 75% sampai 80% itu kasus kriminal. Nah, fenomena tahun ini kebalik. Kalau dulu kriminal 75%, narkoba 25%. Kalau sekarang narkoba 25%, kriminal atau pidana umumnya 25%. Ini ngeri loh. Jadi, buat rekan-rekan sekalian yang hadir pada saat ini, hindari narkoba, ya. Dan semuanya itu sangat merugikan buat kita dan buat keluarga. Tentunya saya berkolaborasi atau bersinergi dengan Basnas Kota Bandung dan pemerintah daerah, karena memang kita harus dan kita memang punya hak dan kewajiban, meskipun kita sebagai mantan residivis atau sebagai mantan warga binaan kemasyarakatan, begitu halnya, begitu lagi juga dengan pemerintah daerah. Kita bukan anti pemerintah, kita harus bersinergi dan kita bantu pemerintah bagaimana minimal mengurangi angka pengangguran dan minimal mengurangi angka kejahatan. Memang pengangguran dan kejahatan tidak akan hilang di dunia ini, tapi paling tidak kita menjadi pelaku, kita menjadi pelopor untuk mengurangi angka pengangguran dan angka kejahatan. Itu. Dan alhamdulillah barusan saya sempat MOU dengan THGO. THGO itu salah satu aplikasi baru ya. Dan THGO ini salah satu seperti halnya Gojek atau Grab. THGO ini franchise, tidak seperti Gojek dan tidak seperti Grab. Ini franchise. Dan sama di situ ada deliver online, ada map, ada pemberdayaan. Haturan Wilujeng Sumping Pak Camat, Bapak Kaciparai, hatur nuhun kasumpinganana Pak Camat, malah di kelas kali. Jadi alhamdulillah barusan saya dapat informasi. Siap, Pak Camat. Alhamdulillah THGO ini menyambut baik ya. Sebentar lagi THGO akan launching di Kota Bandung ya. Dan THGO siap menerima 25 orang untuk awal siap menerima 20 orang mantan napi yang akan disalurkan oleh THGO, aplikasi THGO. Luar biasa buat THGO. Dan THGO ini tidak melihat formal, ijazah atau pengalaman. Yang penting niat dan tekad untuk mendapatkan sesuap nasi atau pekerjaan untuk kesejahteraan keluarganya. Ya. Alhamdulillah begitu banyak yang bersinergi dengan Yayasan Air, ya tentunya dari pemerintah daerah, dari Musbika, dan dari ada beberapa perusahaan swasta yang menyambut baik, ya terkait dengan Yayasan Anugerah Disana Residivis ini.
ya. Alhamdulillah, tinggal kitanya loh, tinggal diri kitanya loh yang siap dan bernekat untuk berjuang untuk mencari sesuap nasib agar bisa sejahtera dan tidak pernah melakukan kriminal dan narkoba lagi. Siap tidak? Siap ya. Tentunya harus siap kalian. Besar kecil penghasilan tidak menjadi ukuran, ya. Ulah sampai misal jual sesuatu tapi pakai narkobanya mau cukup. Jangankan yang jualan, yang punya perusahaan pun kalau sudah narkoba hancur, tidak ada yang kuat, ya. Jadi sekali lagi, terlebih untuk program pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan ini yang bekerjasama dengan Basnas Kota Bandung, ini kurang lebih kita akan dimonet selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan. Artinya rekan-rekan harus konsisten, harus komitmen, ya, agar menjadi perilaku yang baik, ya, agar tidak pernah lagi mengulangi lagi kejahatan atau kriminal atau narkoba. Rekan-rekan harus konsisten mengikuti pelatihan ini, dan dari Basmas nanti akan ada monitoring dan evaluasi. Tentunya untuk yang 30 orang ini, kalau memang ingin dan ada berkelanjutan bantuan dari yayasan atau dari Basnas Kota Bandung, tentunya di program ini harus mengikuti dengan baik. Jangan disia-siakan. Boleh tanya sama rekan-rekan atau saudara-saudara sekalian, ada enggak yang misal yang keluar SMP, SMA, ada tidak program ini? Misal untuk yang keluar SMA, tidak ada. Atau program untuk warga biasa, tidak ada. Jadi manfaatkan sebaik mungkin program ini. Ikuti sebaik mungkin. Dan pelatihan ini tidak hanya pelatihan. Di Yayasan Air ada divisi rohani, ya. Ada rutin setiap malam Sabtu, dan yang 30 orang ini harus mengikuti. Karena nanti yang menjadi ustadznya tidak hanya yang berada di yayasan saja. Bisa suatu saat nanti di minggu ke-1, ke-2, ke-3 atau ke-4 bisa dari ustadznya dari Basnas juga. Sekaligus memonet. Ya. Jadi untuk rekan-rekan yang memang niatnya hari ini asal-asalan mengikuti launching saja, mending besok mundur saja. Mending berikan kesempatan ini kepada rekan-rekan kita yang memang serius dan ingin mengikuti pelatihan ini. Ya. Hari ini pelatihan mungkin 6 bulan ke depan bisa saja mengemudi, nanti 6 bulan ke depan bisa juga untuk menjahit atau sablon atau asik atau apa saja. Subhanallah, luar biasa loh. Basnas menyambut baik dengan pelatihan ini. Artinya Basnas Kota Bandung peduli dengan mantan napi. Ya, seperti halnya dinas sosial, seperti halnya Muspika yang hadir pada hari ini. Ya. Kadang kita suka iri dengan yang lain dikarenakan kita mantan napi tidak diperhatikan. Nah sekarang kita sedang diperhatikan oleh pemerintah, sedang diperhatikan. Cuman dari Obama ya, diperhatikan. Alhamdulillah, buat saya pribadi ini suatu kebanggaan bisa kerjasama dengan Basnas Kota Bandung dengan program pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan agar kami yayasan tidak dituntut oleh rekan-rekan sekalian. Ulah majarkeun si yayasan ini kami klase, ulah majarkeun si yayasan ini OTT, ulah majarkeun yayasan ini buat kepentingan pribadi. Jelas hari ini untuk kepentingan 30 mantan napi warga binaan pemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan. Dan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Bandung dan disaksikan dan dihadiri oleh Muspika yang ada di Bapak Jepara. Itu saja, sekali lagi mohon pesan dari saya, ikuti program ini selama 6 bulan dengan baik
Dan mudah-mudahan nanti ke depannya setelah saya berdoa dan saya berharap ini sama harapan dengan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah 6 bulan latihan ini tamat, Basnas Kota Bandung bisa membantu untuk permodalan rekan-rekan sekalian. Tepuk tangan buat Basnas Kota Bandung. Atur nuhun, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker. Bagi kedah mah nggo masker orang gue. Yang kali sebabkan terus bebas. Abdi nembe sami sasasi kamari kena Covid. Jadi ada sir kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat dari Pak Heri teh Presiden Yayasan Anugerah Ihsan Residivis Bapak Asep Joheri. Pada sulinya nami asli nate Asep Joheri. Terkenal dengan Heri non? Heri Suwe. Dugikeun ka Bandung apal kan? Kopi Asep Joheri sepertos Bono terkenal tapi sebut Asep Setiawan saya apal. Dan terus pada apal Asep Joheri gitu. Yang saya hormati dari Dinas Sosial Kota Bandung, terima kasih. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Basnas Kota Bandung, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Babin Mas, serta para panitia, serta yang saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan peserta pelatihan. Tadi Pak Heri bilang mantan napi asa tega. Apakah ada bahasa yang lebih bagus dari itu? Saya menyebut rekan-rekan lah. Jadi tadi pas dengar, aduh mungkin ini juga sama Yayasan Residivis kan kesana sehingga, nah ini mungkin supaya kita terdengarnya enak, saya paling tidak bahasa yang mantan napi. Kalau napinya misalkan karena keceplosan, bukan karena niat ini, karena yang masuk penjara itu tidak semuanya orang yang jahat, mungkin karena sistem, karena pengaruh lingkungan. Nah ini kan ya mudah-mudahan lah, tapi udah terlanjur tadi Pak Heri bilang mantan napi ya, saya bilang rekan-rekan yang mudah-mudahan dengan semangat hadir ke sini berarti sudah punya tekad ingin memperbaiki kondisi saat ini ke arah yang lebih baik. Mungkin dipikiran seperti Kang Heri ya. Kang Heri sekarang sudah terkenal narasumber kemana-mana. Tapi kalau dugi ke luar negeri malahan kamari masih non katailah ya perwakilan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yang saya hormati tuan rumah untuk acara hari ini, Bapak Presiden Asep Joheri, ya, Kang Heri Cuet, teman-teman. Yang saya hormati Pak Camat Babakan Ciparai, Bapak Haji Suparjo, Sarjana Sosial. Yang saya hormati juga dari Dinsos Jawa Barat ya, Pak Pipin ya. Pak Lurah Babakan Ciparai, Bapak Tony Sukmana. Kemudian juga yang saya hormati dari Babin Kamtibnas Bapak Rahmat dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini, juga para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, jika ada orang terjatuh ya dalam kehidupan ini, itu satu hal yang biasa. Orang tersandung,
di Soledad, di Jalike, di Jongjolong, lah bahasanya gitu ya. Bagu berat gitu. Itu biasa dalam hidup ini. Yang tidak biasa itu orang jatuh nggak mau bangkit lagi. Ya. Atau orang berbuat salah. Itu satu hal yang manusiawi. Bahkan kata Nabi juga, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berpotensi berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah, itu adalah orang yang bertaubat. Jadi kalau kita jatuh dalam sebuah kesalahan, itu manusiawi ya. Yang nggak biasa itu, jatuh salah nggak mau bangun, nggak mau bertobat, nggak mau memperbaiki diri. Selama kita bangun bangkit lagi itu manusiawi. Bahkan bisa punya gelar khairul khata'in kata Nabi ya. Orang terbaik di antara yang berbuat salah itu adalah orang yang memperbaiki kesalahan. Orang-orang yang bertobat. Nah, alhamdulillah kita tergabung ya dengan kalian dalam yayasan Anugerah Insan Residivis. Ya, meskipun ada kata-kata residivis yang masyarakat mungkin melihatnya seperti apa gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa kita ini betul-betul diberi anugerah. Ini anugerahnya apa? Anugerah kan pemberian ya. Pak Presiden ya, Kang Heri ya. Anugerah itu kan pemberian yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan. Yang kita rasakan saat ini adalah anugerah bahwa kita masih hidup. Bahwa kita masih hidup dalam keadaan kita sedang terus memperbaiki diri. Yang sangat rugi itu adalah orang yang sedang berbuat maksiat kemudian mati. Nah, selama kita masih hidup ya, apapun kondisi kita, kondisi keuangan kita, kondisi sosial kita, selama kita masih hidup dan diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri itu anugerah. Dan alhamdulillah hari ini kita diberi anugerah yang luar biasa. Karena kita sedang menggulirkan satu program ya, bekerja sama dengan Basnas Kota Bandung dalam program pemberdayaan rekan-rekan warga binaan kemasyarakatan, mantan warga binaan kemasyarakatan. Jadi rekan-rekan sekalian, Basnas Kota Bandung ini adalah sebuah lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Ya, jadi yang dikelola adalah dana zakat, dana infak, dan sedekah dari masyarakat. Ya, termasuk yang paling banyak dari Pak Camat masuk ya, zakatnya dari Pak Lurah masuk, dari masyarakat umum. Ya. Nah ini kemudian dikelola oleh Basnas Kota Bandung dalam bentuk dua penyaluran. Ya. Penyaluran besar yang pertama itu adalah penyaluran yang sifatnya pendistribusian. Kalau pendistribusian itu adalah penyaluran yang habis, gitu. Kalau disalurkan habis. Contohnya apa? Contohnya ada orang dirawat di rumah sakit atau melahirkan bayi di rumah sakit, selesai melahirkan ibunya bisa keluar, bayinya ditahan karena belum bayar. Maka Basnas Kota Bandung bisa membantu dan bantuan ini sifatnya habis. Kasih ya sudah selesai, bayinya bisa keluar sudah selesai. Itu pendistribusian. Ada satu lagi pemberdayaan. Kalau pemberdayaan ini adalah jadi Pak Camat memperkenalkan program Kota Bandung, Kota Bandung. Pemberdayaan ini adalah bantuan yang sifatnya itu tidak habis. Jadi ketika disalurkan, kemudian yang mendapatkan manfaat ini bisa produktif. Ya, contohnya modal, contohnya pelatihan, gitu ya. Seperti itu, dikasih training. Ya. Yang mana nanti setelah mendapatkan itu bisa berdiri sendiri, berdikari, punya penghasilan. Nah itu. Nah sekarang rekan-rekan itu adalah berada dalam program pemberdayaan Basnas Kota Bandung. Dan pemberdayaan Basnas Kota Bandung ini tidak istilahnya cuma lewat gitu. Kasih udah tinggalin lah. Tapi Basnas Kota Bandung juga punya tugas untuk mendampingi rekan-rekan. Ya. Jadi nanti ketika kita gulirkan program ini, ada alat
Ini harus dilaporkan ke Basnas Pusat juga. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah meningkat penghasilannya. Jadi kalau kawan-kawan sekarang dilatih, kemudian nanti apakah kerja jadi driver, apakah jadi misalnya Grab gitu ya, apakah jadi buka jasa jahit, penjahit dan lain sebagainya. Nanti dilihat apakah penghasilannya dari saat ini, yang kemudian bulan depan, bulan seterusnya dilihat naik atau tidak. Nah, salah satu kunci keberhasilannya adalah naiknya penghasilan. Maka ada pendampingan. Itu satu. Dan naiknya penghasilan secara materi naik. Yang kedua, indeks keberhasilan dalam kacamata Basnas Republik Indonesia dan juga seluruh Basnas di kota kabupaten juga provinsi itu adalah naiknya spiritual. Ya, jadi selain makin benar, makin kaya secara materi dan juga makin soleh. Daerah yang tidak perlu dikejar dengan benarnya soleh gitu. Benarnya kenapa itu soleh mah gitu kan? Dan ukur di dunia punya kekayaan, di akhirat miskin. Alhamdulillah. Kita ingin di dunia secara materi, secara hati juga kaya gitu. Di akhirat juga benar. Maka parameter atau alat ukur keberhasilannya rekan-rekan nanti dilihat apakah naik penghasilannya setiap bulan, kemudian juga kesolehannya naik gitu. Ya, kita makin dekat dengan Tuhan, dengan Allah gitu kan, apalagi yang dikejar, kita hidup cuma sebentar gitu ya, nggak ada yang sampai 100 tahun lagi, nggak ada. Nah itu, jadi nanti rekan-rekan ketika mengikuti program ini akan ada momen seperti kata Pak Presiden tadi ya, monitoring dan evaluasi ya, nanti dilihat. Dan Basnas Kota Bandung ini diantara targetnya ya, menaikkan masyarakat dari garis kemiskinan. Jadi kalau misalkan yang disebut miskin secara versi BPS ya, ini data informasi terakhir yang saya dapat itu adalah kalau satu orang itu penghasilannya 5.020.000 di Kota Bandung. Mungkin kalau ada perubahan saya belum tahu. Artinya kalau satu keluarga, ayah, ibu dengan 2 orang anak ya, 4 anggota keluarga punya penghasilan 520 kali 4 berarti sekitar 2.080.000, itu pas di garis kemiskinan. Nah maka tugas Basnas Kota Bandung membuat program seperti ini agar penghasilannya naik. Jadi 3 juta misalnya berarti sudah di atas garis kemiskinan ini. Kemudian Basnas juga punya tugas untuk mentransformasi, merubah masyarakat itu yang asalnya menerima manfaat menjadi muzaki. Istilahnya MCM, yang mustahil jadi muzaki. Asalnya ikut program seperti ini, kemudian nanti punya penghasilan. Kalau 6,7 juta penghasilan per bulan, maka dia menjadi muzaki, bisa berzaki. Saya doakan rekan-rekan ini penghasilannya adalah penghasilan muzaki nanti. Ya, minimal 10 juta. Amin ya, insya Allah. Jadi rekan-rekan akan didampingi untuk sampai ke sana. Ya, kalau belum jadi muzaki mungkin musik berinfak, belajar berinfak. Ya, karena mental orang kaya itu adalah orang yang mampu berinfak. Sekaya apapun kalau berat dia mengeluarkan infak dia masih miskin. Ya, tapi kalau sudah seperti apapun kekayaannya dia bisa berinfak, itu mental orang kaya. Insya Allah kita akan jadi orang-orang yang kaya. Ya, jangan menunggu banyak uang, jangan menunggu banyak uang untuk berinfak, tapi berinfaklah biar kita banyak uang. Ya, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas dukungan rekan-rekan, kemudian juga Pak Camat, Pak Lurah, ya, kemudian juga dari Kapolsek, dari Dinas dan seluruhnya atas program ini. Mudah-mudahan program ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hussein dari Basnas Kota Bandung. Saya sebagai Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Alhamdulillah kegiatan kerjasama dengan Yayasan Air ini adalah kerjasama dalam pemberdayaan khususnya bagi para warga binaan ya, di bawah pengelolaan Yayasan Air. Mudah-mudahan dengan program ini para warga binaan mendapatkan manfaat ya, berupa pelatihan keterampilan untuk menunjang keahlian ya di dalam kecakapan hidup,
Mudah-mudahan dengan pelatihan ini mereka bisa mandiri ya, bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang sudah dilaksanakan kerjasama dengan Yayasan Air. Jadi Basnas Kota Bandung ini menyalurkan zakat ke berbagai macam bidang, termasuk program pemberdayaan ini, gitu ya. Ya, kami harapkan dengan program-program seperti ini akan menambah masyarakat yang bisa berdaya, gitu ya, masyarakat yang mandiri, masyarakat yang bisa menghasilkan dari apa yang dia peroleh dengan tangan sendiri. Mungkin itu, mudah-mudahan masyarakat yang khususnya para musafi makin tetap ya mempercayakan titipan dana zakatnya melalui Basnas, khususnya Basnas Kota Bandung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih Perkenalkan, nama saya Budi Nur ST. paling depan isi dulu paling depan. Sebagai pekerja sosial Maju ke depan, maju ke depan. di bidang Maju ke depan. rehabilitasi sosial di Sosial Provinsi Jawa Barat. Kebetulan Yayasan Air ini di bawah naungan bidang rehabilitasi sosial, dan kami juga ingin meninjau sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Air ini. Untuk itu progresnya dan Yayasan ini mohon setiap event kegiatan itu ada laporan ke kami. Sosial. Kami di bidang Basnas juga selalu memonitor dan meninjau serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Tolong dibantu oleh para moderator. sosial. Kedepannya juga kami akan selalu melibatkan Yayasan Air apabila ada event-event kegiatan di bidang sosial. Terima kasih. Saya Yudi Supriyadi, mewakili Dinas Sosial Kota Bandung, menghadiri kegiatan pemberdayaan warga binaan yang dilaksanakan oleh Yayasan Air dan Basnas Kota Bandung. Saya mendukung sekali dan harapan ke depan mudah-mudahan acara tersebut bisa bermanfaat untuk warga binaan dan peserta yang telah mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kemudian yang ketiga, di sini sudah ada nama Yusroni, diperkenankan untuk berada di depan. Tepuk tangan buat lebih meriah. Wah, iya, artis di mana mereka? Oh, luar biasa. Semoga sukses selalu. Kemudian berikutnya adalah Bapak Arif Mukti, diperkenankan kepada depan. Iya. Luar biasa. Kemudian yang kelima kita akan panggil yaitu Hendra Pranata, diperkenalkan dari depan. Kan lebih tampan gitu ya, seperti ini. Atas saudara pada titik itu masih dari bulat lagi kendai. Baik, demikian kita panggil yang keenam. Ini adalah dari Cahya Permana Sidik, diperkenalkan. Hadirin sekalian, inilah sosok-sosok mewakili dari penyerahan dan sekaligus juga penyematan ATK dan juga berkaitan dengan kartu peserta. Dengan demikian, penyematan ini akan dilakukan oleh 6 orang juga. Yang pertama kita panggil Yayasan Ketua atau Ketua Yayasan Anugerah Insan Residipis, Kang Heri Cues, mangga diperkenalkan. Penyematan
Kesempatan ini akan diberikan dan diserahkan kepada Don Roma yang sudah dipanggil terlebih dahulu. Sekaligus juga sebelum diserahkan, pesan dulu. Baik, alhamdulillah sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada pimpinan atau lembaga Basnas Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jabar ya, dan Pak Camat Babakan Ciparai, juga Pak Lurah Babakan Ciparai, juga Pak Babin Kamtibmas Babakan Ciparai, dan juga rekan-rekan sekalian. Ini kita awali ya, bahwa program pemberdayaan mantan warga binaan pemasyarakatan mantan ya, ini akan kita buka dan kita mulai. Semoga dan mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan lancar dan manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan penjelasan penyematan. Silakan. Barangkali yang mendokumentasikan. Silakan. Diperkenankan masih di belakang Pak. Di belakang. Mohon maaf. Baik, jika demikian kita panggil yang kedua yang insya Allah akan melakukan penyematan dan sekaligus juga penyerahan. Yang terhormat Bapak Hiji Irfan Farid Taufik berkenan untuk menyematkan dan menyerahkan. Tentunya akan diserahkan kepada Ibu Yusi Pera. Bagi perkenan di sebelah. Selanjutnya yang terhormat hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Pipin Saifuddin selaku Dinsos Kota Bandung Provinsi. Sedik finansial wae gitu Pak. Ada aneh ini. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Yudi Setiadi untuk menyematkan dan sekaligus juga menyerahkan alat tulis kantor dan tentu saja ID card. Kami perkenankan juga kepada Bapak Haji Suparjo, Sarjana Sosial, untuk menyampaikan dan sekaligus juga menyerahkan ATK dan ID card. Diserahkan dan sekaligus juga disematkan kepada Bapak Hendra Pranata. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita panggil yaitu Bapak Tony Sukmana selaku Lurah Kecamatan Babakan Ciparai. Akan diserahkan kepada Bapak Cahya Permana Sidik. Kami ucapkan terima kasih dan sekaligus juga akan foto bersama diperkenankan untuk rekan-rekan dari warga binaan untuk melangkah satu langkah ke depan.